Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat waktu, beliau nggak jawab, tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya, ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari, diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang, nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani, dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umatku, kata Nabi. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hari lebih kepada umatku yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi. Baik, dari situ kemudian banyak dianalisis, muncul analisis untuk memetakan, oh berarti ini gambaran terjadi kiamat. Baik, maka ada yang menuliskan begini diantaranya, saya bahas ya sedikit saja untuk gambaran. Tadi disebutkan umatnya Musa, Yahudi. Umat Yahudi itu kan digambarkan dalam riwayat hidup dalam 2000 tahun ya, 2000 tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Musa, bukan Yahudinya, umatnya Musa sampai ke masa Rasulullah SAW ya, itu 2000 tahun. Sedangkan umatnya Isa alaihissalam, Nabi Isa, ke masa Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun ya, lebih sedikit, 600 tahun lebih sedikit. Sekarang perhatikan, lalu ada orang membuat rumusan ya, hitungan-hitungan pelan-pelan. Jadi kalau dihitung di sini bisa dari 2000 dikurangi 600 berapa? 1400. Jadi dari masa Nabi Musa ke masa Rasulullah dengan umat Rasulullah itu perbedaan rentang usianya, dikurangi umat Nabi Isa itu 1400 tahun. Jelas? Baik, dari sini kalau kita ingin kurangi lagi, saya hapus dulu sebentar. Dapat 1400. Kemudian kita coba kurangi lagi dengan setengah hari ya. Kalau satu hari berapa hitungannya? Satu akhiratnya 1000 tahun. Kalau setengahnya 500 tahun. Kurangi 500 berapa? 1400 kurang 500, Masya Allah, 900. Nah 900 ini ketika akan dihitung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, dalam bahasa nabinya kan tadi dikatakan, ya Allah aku berharap engkau tambahkan kepada umatku setengah hari lebih. Masih ingat tadi dalam riwayatnya setengah hari lebih. Setengah hari berapa? 500 tahun lebih tambah 500 plus lebihnya. Kata para ulama lebih di sini bisa dipahami dengan 100 tahun tambah 600. 900 tambah 600 berapa? 1500. Maka muncullah penafsiran dari sini, usia umat Nabi Muhammad SAW itu adalah usianya 1500 tahun. 1500 tahun. Sekarang berapa usia tahun sekarang? 1438. Baik, kurangi jadi berapa sisanya? Halo? Berapa? 62. 62 itu belum selesai karena ngitungnya ini kan dari Hijriah, ya kan? Hijriah itu kan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan hitungan di hadis ini ketika Nabi SAW diutus jadi Rasul. Diutus Rasul itu kan bukan saat hijrah, tapi saat usia 40 tahun, ya kan? Usia Nabi diutus jadi Rasul 40 tahun. Kemudian beliau dimintakan hijrah ke Madinah tahun ke-53. Jadi kalau dihitung hijrah ini 1438, itu artinya plus 13 tahun. Oke? 13 tahun ya. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti ini pun dikurangi lagi 13 tahun. Jadi berapa? Halo, berapa? 49 ya? 49 betul? Jadi dari sini muncul hitungan 49 tahun lagi kiamat Pak ya? Baik. Waduh, bagaimana ini kandungan saya baru dikandung ini ya, anak belum tumbuh, ada yang belum nikah, ada yang macam-macam gitu kan? Masya Allah, 49 tahun lagi. Maka mulai dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hitungan semacam ini, itu nggak ada hadis di Nabi. Itu cuma hitungan orang-orang saja untuk meningkatkan kewaspadaan supaya lebih berhati-hati. Poinnya bukan karena kiamatnya Pak. Ada hitungan lain, hitungan lain. Ini baru hitungan yang biasa, ini pun versinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada hitungannya As-Suyuti. Saya berikan hitungan yang lain yang agak sedikit rumus-rumus matematikanya misalnya. Di hadis Muslim. Nomor hadis
Perhatikan dari Anas bin Malik 5245 yang tadi Anda tuliskan. Kata Nabi ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat terjadi, kata Nabi qaribah, bermakna dekat, sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. Sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. Awas, hati-hati, sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. As-sababati wal wusta. Ini. Maaf, ini telunjuk dengan jari tengah dekat tidak? Dekatnya sedekat apa? Dekat sekali ya. Tapi yang diartikan ternyata bukan dekat jarak ininya. Kalau dekat jarak ininya tidak ada beda dengan yang ini, kan? Walaupun cukup agak beda jauh dengan yang ini. Tapi dekat yang dimaksudkan di sini, ketika diteliti lagi hadisnya, menyebutkan peradaban sebelumnya dan sebagainya, itu kedekatan ini bukan cuma ditafsirkan jarak ini, tapi juga perbedaan antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Ini. Jelas? Sekarang perhatikan, tinggi mana? Jari tengah atau telunjuk? Coba dicek lagi ya. Baik, kalau yang lebih tinggi telunjuk berarti agak aneh gitu, ya. Baik, pasti yang tengah ya. Satu jari telunjuk, TL. Yang kedua jari tengah, JTG. Perhatikan pelan-pelan. Nabi mengisyaratkan kiamat itu terjadi ya seperti masanya tidak mengatakan waktunya kapan. Masanya itu cukup dekat seperti perbedaan jari tengah dengan telunjuk, perbedaan tengah dengan telunjuk dari sisi jaraknya. Ini kan ada jarak kan? Perhatikan, ada yang menganalisis jarak ini yang dimaksudkan dekatnya seperti batas perbedaan antara tengah dengan telunjuk. Jadi sisa ini kedekatannya. Digambarkan kemudian oleh para ahli hitung, ini masa Nabi berakhir. Oke? Yang ini masa kiamat. Ini hitungan kedua. Jadi kalau kita keluarkan, perhatikan di sini kan ada kubu-kubu ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini kan? Yang 5 ini. Perhatikan, ini kan? Ini kan sama dihitung 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 kubu. Maka ada yang memahami dan di hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tadi, Ustadz Ahmad, Ustadz yang kedua tadi yang saya tuliskan, ya dengan 5 fase, 5 masa itu. 5 fase itu akan berakhir di sini. Kalau sudah berakhir, itu tandanya lebih dekat ke kiamat ke sini. Jadi kalau mereka hitung ini masa Nabi SAW, ini masa kiamat, ini masa manusia pertama. Jelas ya? Di tahun kita hidup. Maka diturunkan rumusannya. Mereka bikin rumus, Masya Allah, rumus kiamat. Perhatikan, ini awal kehidupan. Berarti munculkan awal kehidupan akan jadi dikurangi. Perhatikan akhir kehidupan dengan masa Nabi. Jelas? Maaf, akhir kehidupan dengan masa sekarang. Jadi kalau Anda ingin turunkan, misalnya akhir kehidupan masa sekarang, kan akhir kehidupan belum diketahui kan? Kita pakai delta misalnya. Delta di sini masa berakhir dikurangi masa sekarang. Dibagi kemudian oleh tinggi jari telunjuk, TL. Belum selesai, mesti kalikan jari tengah J, TG dikurangi jari telunjuk. Ketemu kiamat. Silahkan hitung aja. Baik, sudah awal kehidupan dikurangi dengan akhir masa, ketemu dengan masa sekarang. Atau ada yang mengartikan delta di sini dikurangi masa sekarang, tahun sekarang, dikurangi dengan tahunnya Nabi diutus, tahun Nabi diutus, tahun Nabi. Ya. Tapi mau pakai tahun apa? Kalau pakai Hijriah belum bisa. Ya karena ketika Nabi diutus dilahirkan Hijriah kan belum ada kan? Baik, maka digunakan pendekatan Masehi. Sekarang tahun berapa? 2016. Nabi lahir tahun berapa? 571, gitu kan? Baik, dikurangi dan dibagi ini. Ini baru deltanya, ketemu deltanya nih. Ya, kalau Anda turunkan ke sini, awal kehidupan dikurangi ini 2016 kurangi 571 dibagi tinggi telunjuk. Telunjuk berapa senti sih? Taruhlah 7 senti ya. 7 senti, kemudian dikalikan ini yang tengah 8. Baik, 8,5 bolehlah, 8,5 kurangi 7 gitu kan. Nah ini ketemu berapa tuh? Tapi yang jadi masalah awal kehidupan kapan? Gak ketemu juga. Silahkan ditebak-tebak tuh. Siapa manusia pertama? Adam. Kapan lahirnya? Yang bisa dilacak siapa? Ada yang menyebutkan Homo sapien, ya Pithecanthropus erectus, Homo soloensis.
Terus mereka nikah apa enggak gitu kan? Ketemunya di mana? Ah, ini bikin bingung sendiri, akhirnya habis kita mikirin ini, ujung-ujungnya nggak ke masjid gitu kan? Tahajud lewat, karena kebanyakan mikir ketiduran, tahajud gak dikerjain. Jelas ya? Maka dari itu ketika ditanyakan pada Rasulullah SAW, apa jawab Nabi? Kata Nabi ketika ditanya kapan kiamat, kata Rasulullah, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Jadi jangan sibuk memikirkan situasi semacam ini. Ini ditampilkan, cuma membuat kita untuk menyiapkan diri dengan baik. Belum tentu dapat kiamat, meninggal aja mungkin bisa lebih cepat. Jelas ya?